Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurlaila Lutfia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Insan Budi Utomo Malang dengan NIM 253165078. Pada hari ini, Kamis 6 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangkaian penilaian uji kinerja di SMK Islam Al-Fajar pada kelas 10 dengan materi teks laporan hasil observasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai, coba dilihat dulu kebersihan kelasnya. Kalian lihat di kolong mejanya ada sampah nggak? Kanan kirinya. Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu sampahnya keluar. Ya, sambil dibuang ya. Sudah bersih semuanya? Sudah. Baik, kalau gitu kan enak, kelasnya rapi, bersih. Nah, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan hikmat. Silakan Kanza sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya, Nak. Alika Kamani Kanza, Hadir. Anissa Fatia, Hadir. Akila Susila Putri, Devi Sintia Putri, Faizah, Hadir. Fatimah Azahra, Hadir. Inaya Salsabila, Hadir. Indira Oktaviani. Nah, baik, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari teman-teman untuk bersikap sempurna, berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu ya. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jalur pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kadernya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak,
Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di sini siapa sih kira-kira yang pernah melakukan penelitian atau observasi terhadap tumbuhan, entah itu peristiwa atau bahkan suatu tempat? Angkat tangan. Ya, Li, apa Li? Ketika kita melakukan pengamatan suatu study tour di museum. Nah, pintar. Pengamatan di study tour waktu di museum ya? Ya benar, museum itu adalah tempat bersejarah yang memiliki ilmu pengetahuan. Adanya penelitian berarti kita mengamati museum itu, museum apa, berdiri pada tanggal berapa, isinya apa saja, paham ya? Oke. Nah, di sini siapa yang tahu pada pertemuan kemarin kita membahas tentang materi apa? Ya Devi, apa Dev? Kemarin kita belajar pengertian sama ciri-ciri dari SLA. Oh, pintar Devi. Ya, kemarin Ibu baru menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks LHO ya. Ada yang tahu secara singkat pengertian dan ciri-ciri teks LHO? Ya, apa Dira? LHO itu tes yang disusun setelah dilakukannya observasi terhadap objek dengan ciri-ciri dilakukan secara objektif, fakta, dan sistematis. Ya, betul sekali. Ciri-ciri dari teks LHO itu objektif, sistematis, dan secara fakta. Fakta itu lawannya dari fiksi. Fiksi berarti khayalan, fakta berarti sesuai dengan kenyataan. Ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan kembali nanti pengertian dan ciri-ciri serta pembahasan pada hari ini ya, yaitu struktur serta kaidah kebahasan dari teks LHO. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran selama 90 menit, peserta didik dapat pertama, mengidentifikasi struktur dari ciri kebahasaan teks LHO. Yang kedua, melakukan observasi sederhana terhadap objek tanaman atau makanan lokal atau tempat wisata yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menyusun teks laporan hasil observasi secara runtut dan objektif, artinya berdasarkan data. Yang keempat, membuat infografis LHO di kertas HVS berdasarkan hasil observasi. Dan yang terakhir, menyajikan hasil laporan serta infografis secara lisan di depan kelas dengan percaya diri. Sampai sini paham tujuan kita pada hari ini? Paham ya? Baik, Ibu akan menjelaskan materi dari LHO ini sendiri. Tadi sudah ada yang pernah mengamati ya, Ali ya. Mengamati apa berarti, Wi? Tempat ya? Peristiwa study tour ya? Ke sebuah museum, betul? Betul. Nah, kita akan mempelajari pengertian dan tujuan, ciri-ciri, struktur, serta kaidah kebahasaannya. Pengertian teks LHO. Kita bisa lihat di sini. LHO berarti observasi. Merupakan proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu ditulis dalam sebuah laporan atau teks laporan hasil observasi. Jadi, dengan kata lain, laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis atau berurutan dari satu sampai terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini tujuan dari hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat serta tidak main-main atau tidak bersifat opini. Penjelasannya secara rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Berarti kalau kita berbicara tentang keilmuan, kita belajar tentang istilah bahasa. Kalian bisa lihat ciri-ciri teks LHO. Agar kalian lebih mudah membedakan teks ini dengan jenis teks yang lainnya, berikut Ibu akan membacakan ciri-ciri teks LHO. Pertama, bersifat objektif. Objektif itu lawannya adalah subjektif. Kalau subjektif menurut pandangan atau kalimat dari seseorang. Kalau objektif menurut data yang ada di lapangan. Berarti apa adanya secara fakta. Nah, berdasarkan fakta, tidak boleh dibuat tidak boleh tuh ya, misalkan kalau kalian mengamati tanaman jambu itu kalian bilang ada yang warnanya biru, nggak boleh. Yang namanya jambu kan ada macam-macamnya, cuman nggak ada jambu yang namanya warnanya
biru, harus berdasarkan fakta. Kalau warna biru berarti kalian fiksi, kalian ngarang sendiri. Itu hubungannya dengan texture pen. Yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Dan yang terakhir, disajikan menarik dan mudah dimengerti oleh pembaca. Makanya teks LHO ini tidak boleh full bacaan, harus ada gambar dari objeknya. Biar pembaca setidaknya menarik perhatian pembaca untuk membaca teks yang kita buat. Ya, kalau full baca, kalian bosen nggak ngeliatnya? Ngantuk nggak? Ngantuk. Pusing nggak? Oke, maka dari itu kalau LHO harus dibuat semenarik mungkin. Lalu bagaimana sih cara membuat teks laporan hasil observasi? Yuk kita ketahui terlebih dahulu apa saja kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan hasil observasi. Sini kalian bisa lihat ada 4 struktur teks laporan hasil observasi. Yaitu pertama ada judul, kedua ada klasifikasi umum, 3 ada deskripsi dibagi menjadi 2, yaitu deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Yang terakhir ada simpulan. Nah, judul harus ditulis secara apa nih? Singkat, jelas, dan mencerminkan isi laporan. Betul. Judul tuh nggak boleh panjang-panjang. Kalau judul panjang-panjang itu sudah termasuk ke dalam pernyataan umum atau perklasifikasi umum. Contohnya, laporan hasil observasi tumbuhan lumut di lingkungan sekolah. Berarti mengamati apa ini? Lumut yang ada di sekolah. Yang kedua, ada klasifikasi umum atau gambaran umum. Contohnya, lumut merupakan tumbuhan non-vaskuler yang hidup di tempat lembab. Tumbuhan ini termasuk dalam kelompok Bryophyta dan tidak memiliki akar sejati. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa di klasifikasi umum itu ada 1 kata, yaitu kata definisi. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya kata merupakan dan kata adalah. Gambaran umum ada nggak kata adalah atau merupakan? Ada. Termasuk mana? Gambaran umum. Paham sampai sini? Paham. Nah, di sini paragraf pertama itu termasuk apa? Pernyataan umum atau gambaran umum tentang hutan mangrove. Siapa yang pernah ke hutan mangrove? Saya pernah ke hutan mangrove. Indah nggak pemandangannya? Indah banget. Ternyata hutan mangrove itu banyak loh, teman-teman, manfaatnya. Kita baca lagi ya. Hutan mangrove di Desa Teluk Naga mencakup area seluas 15 hektar. Tumbuhan mangrove di hutan ini tumbuh subur dengan kondisi tanah berlumpur dan salinitas yang bervariasi. Taman tampak sehat dan tidak ada tanda-tanda kerusakan parah. Hutan mangrove dilapisi oleh lapisan lumpur yang tebal dengan beberapa area terkena pengaruh pasang surut air laut. Terdapat beberapa jalur akses untuk kegiatan peneliti dan pengunjung. Nah, termasuk ke dalam apa nih? Ada ciri-ciri fisiknya, yaitu area seluas 15 hektar. Ya, deskripsi bagi. Iya, pintar. Masyarakat setempat memanfaatkan, berarti termasuk ke dalam deskripsi. Paham sampai sini? Paham. Terima kasih. Sampai sini apakah ada yang belum jelas? Benar ya, sudah jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat di sini. Kalian kan sudah saya bagi kelompok menjadi 5 ya. Ada berapa kelompok? 3 kelompok. Nah, kalian coba pilih salah satu tema yang ada di layar. Nah, tapi saya kasih waktu 10 detik untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nanti untuk ketua kelompoknya yang berbicara tentang tema apa yang akan diambil. Paham? Bu, temannya bagaimana untuk menunjuk ketuanya? Kalian bebas pilih aja. Oke? Yang penting siapapun yang ngomong nanti berarti dia yang ketuanya. Oke? Oke, sekarang Ibu kasih waktu 10 detik untuk kalian berdiskusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Lalu, kelompok ini memilih kelompok apa? Tempat wisata, Bu.
Tempat wisata. Deal? Kelompok yang ini? Makanan lokal. Makanan lokal. Berarti ketuanya Najmi? Deal? Deal. Yang tengah? Tanaman hias, Bu. Tanaman hias. Berarti ketua kelompoknya Devi. Tadi kelompoknya Aza. Iya, Bu. Oke, deal semua ya? Alhamdulillah nggak ada yang sama. Baik teman-teman, kan kalian sudah membuat keputusan memilih tema ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tugas apa yang akan kalian buat. Jadi perhatikan baik-baik ya. Di sini ada 3 gambar. Jadi yang tadi memilih tanaman hias, makan gambar ini. Ini adalah makanan lokal. Ini adalah tempat wisata yang ada di Indonesia. Kalian nanti akan mengambil printout yang udah saya buat. Selanjutnya, kalian cari sendiri apa sih nama dari objek yang sudah saya buat. Paham? Nanti setelah itu, gambar ini akan kalian gunting dan kalian buat infografisnya di kertas HVS kosong yang sudah saya berikan nanti. Paham sampai sini? Bu, kan ada gambar ada 2, berarti kita bagi tugas. Ya, betul. Kan masing-masing ada 5 orang. 2 orang membuat satu objek, dan 2 orang yang lainnya membuat objek lainnya. Yang 1 orang ngapain buat? 1 orang membuat tugas LKPD kelompok ya. Paham sampai sini? Ketika nanti kalian sudah selesai mengerjakannya, LKPD sudah, infografis 1 dan 2 sudah, dan dibuat semenarik mungkin. Paham nggak? Boleh nggak Bu diwarnain? Boleh banget. Judulnya harus menarik ya. Paham ya? Nanti setelah kalian sudah buat semuanya, Ibu minta tolong 1 kelompok, itu perwakilan 1 orang untuk maju ke depan, mempresentasikan hasilnya. Oke? Oke, Bu. Paham sampai sini? Paham. Ibu bagikan ya. Makanan lokal? Tempat wisata? Tanaman hias ya? Nah. Handphone ada berapa? Ada 2. Tahu nggak itu tanaman apa? Yang ini namanya lidah mertua. Ah. Yang ini tanduk lusa. Sekarang kalian cari teks LHO-nya ya dari masing-masing objek tersebut. Berarti ada 3 struktur. Ada 4 ya? Ada judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan yang terakhir simpulan. Paham? Paham. Untuk LKPD-nya. Di LKPD itu kalian menulis objek yang paling menarik untuk dibahas. Ya. Jadi pilih salah satu objek di antara kedua objeknya dan tulis di LKPD yang paling menarik untuk dibahas. Ya? Mau pensil nggak? Nggak. Apa Davi yang bingung? Ini kamu tulis nama-nama kelompoknya. Objeknya mungkin nanti aja. Wandi tugasnya ngapain? Tulis LKPD. Tulis nama-namanya. Yang nulis LKPD siapa? Evi. Yang lidah mertua? Ada. Yang Kita yang ini ya. Yang nyari observasi karedok siapa? Nah. Udah ya?
Oke, siapa kelompok pertama yang mau maju? Kelompok siapa? Ayo, yang mau maju dengan inisiatif sendiri, nilainya Ibu tambahkan. Ayo, Ibu hitung ya. Kalau tidak ada, Ibu tunjuk. 1, 2, 3. Kelompok siapa? Ayo. Oke, silakan kelompok Aza. Bawa satu objek yang bisa, yang paling menarik di observasi, dan nggak apa-apa. Dan satunya untuk membacakan hasil presentasinya. Berarti 2 orang yang maju. Yang satu untuk memegang, satu untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Semangat pagi ya, walaupun udah siang. Lanjut. Baik, kami berdua di sini ingin mempresentasikan hasil teks laporan hasil observasi kami. Teks laporan hasil observasi kami akan kami bawakan hari ini yaitu berjudul Raja Ampat. Kami dari kelompok 1 yang berisi anggota Ahmad Davian, Alika Kamanikanza, Anissa, Sri Puja, dan Syahda. Teks laporan hasil observasi kali ini bertema wisata, yaitu Raja Ampat. Pengertian dan pernyataan umum Raja Ampat adalah yaitu gugusan kepulauan yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya. Teman ini terkenal dengan keindahan alam bawah laut. Kemudian, Raja Ampat juga dikenal oleh kondisi dan ciri-cirinya. Raja Ampat memiliki laut yang jernih, pantai pasir putih, serta pulau-pulau kecil terbentuk unik. Di bawah lautnya, terdapat ribuan jenis ikan dan terumbu karang yang berwarna-warni. Selain itu, Raja Ampat juga banyak sekali manfaatnya, seperti Raja Ampat bermanfaat sebagai tempat wisata yang meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian, wilayah ini juga menjadi tempat penelitian dan pelestarian biota laut karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan Raja Ampat adalah kebanggaan Indonesia yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Kita harus menjaga dan melestarikan tempat ini agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Sekian, mempresentasikan hasil laporan hasil observasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu dong. Bentar. Ibu akan menilai apa yang sudah kalian observasi. Ya, apa ini? Raja Ampat. Berada di mana? Berada di Papua Barat. Papua Barat. Bagus. Dari struktur kalian sudah lengkap. Bahkan di simpulan pun ada sarannya. Tidak hanya ringkasan dari materi, tapi juga diberi saran. Kita harus menjaga keindahan alam yang ada di Indonesia. Untuk generasi berikutnya. Untuk generasi berikutnya. Bagus banget. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan ditutup. Terima kasih, Bu. Baik, selesai sudah presentasi kami hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada tugas individu yang akan kalian kerjakan selama waktunya 5 menit ya. Jadi harap dikerjakan segera mungkin. Nanti langsung dikumpulkan. Waktunya 5 menit. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Oke, teman-teman, langsung dikumpulkan. Sini. Ayo dikumpulkan ke kelompoknya masing-masing. Udah ya. Udah. Tutup hilang. Oke, anak-anak, alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup,
Di sini coba masing-masing kelompok sebutkan apa sih yang sudah kalian pelajari pada pertemuan materi pada hari ini. Coba kelompok Azah. Saya mempelajari bahwa teks LAHO memiliki struktur penulisannya tersendiri, juga membuat kalimat simpleks dan kompleks. Pintar, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Azah. Sekarang kelompoknya tanaman hias. Saya mempelajari bahwa teks LHO harus memuat kaidah kebahasaan yang khusus, seperti menggunakan istilah, kalimat yang baku, dan menggunakan konstruksi yang tertata. Pintar, tepuk tangan untuk kelompoknya juga. Oke, kelompok ini? Ya, Wandi? Saya memahami bahwa observasi harus dilakukan secara fakta agar informasi yang diberikan tidak berisi hoax. Betul. Karena LHO ini berisi pengetahuan Pintar. terhadap objek. Ya, pintar. Masya Allah, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk Wandi. Ya. Jadi, kalau dari Ibu sendiri menyimpulkan bahwa teks AHO ini benar apa yang kalian sebutkan tadi, memiliki kaidah kebahasaan terkhusus seperti kata istilah, kata apalagi definisi, apalagi kalimat simpleks dan kompleks, tidak boleh ditulis secara asal-asalan, harus ditulis secara objektif dan bersifat fakta, sehingga informasi yang disampaikan itu tidak bersifat hoax. Kalau sifatnya hoax, itu berarti informasinya tidak betul. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar teks anekdot. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar teks anekdot? Yang tahu nggak? Apa teks anekdot? Enggak. Kalau ada yang pernah dengar teks anekdot itu adalah teks yang berupa lelucon. Itu bisa diimplikasikan melalui stand up komedi, melalui komik. Tahu stand up komedi? Tahu. Stand up komedi itu aktornya disebut dengan apa? Komika. Pernah baca komik? Pernah. Minggu depan kita akan mempelajari teks anekdot. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau gitu silakan dirapikan bukunya. Udah? Oke, sebelum kita berdoa, mari duduk yang rapi. Duduk yang rapi sudah? Sudah dimasukin? Silakan Azza sebagai ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Doa dimulai. Wow, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang duduknya paling rapi boleh pulang. Ya. Kelompok mana nih yang paling rapi? Ya. Oke, ayo silakan. Kelompok 1 pulang. Ayo. Masih. Bentar. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 3. Salim dulu ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih semuanya.
Sama-sama.